Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Di saat yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Roh Allah mengurapi hamba-Mu dan berkati kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, kita akan belajar firman Tuhan tentang Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan Yesaya 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Ibu-ibu, Immanuel merupakan satu janji yang diberikan Allah kepada Raja Ahaz dan rakyatnya secara khusus, dan juga kepada orang percaya secara umum. Pada saat janji itu diberikan kepada Raja Ahaz dan rakyatnya, situasinya Ahaz dan rakyat Yehuda mengalami ancaman dari dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Ketika musuh itu menyerang Yerusalem, ternyata Ahaz dan rakyatnya tidak bisa melawan mereka. Mereka dikalahkan. Dan digambarkan di dalam ayat yang pertama di pasal yang ke-7 ini, mereka itu seperti pohon yang ditiup angin. Pohon-pohon hutan yang ditiup angin. Itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan bahwa mereka gemetar ketakutan, mereka kecut hati, mereka nyaris putus asa. Dan di saat itulah Tuhan memberikan janji kepada Ahaz dan rakyat Yehuda melalui Nabi Yesaya. Janjinya adalah Tuhan sendiri yang memberi tanda, yaitu seorang bayi laki-laki yang diberi nama Immanuel. Apa artinya Immanuel? Berasal dari bahasa Ibrani, El artinya Allah, dan Immanu dengan kita atau bersama manusia. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, Allah menyertai kita seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23. Allah menyertai kita. Maksudnya Allah sendiri yang datang kepada manusia. Maksudnya adalah Allah sendiri yang hadir kepada manusia, menyertai manusia. Dan Allah menyertai itu bukan 1-2 hari, tetapi Allah menyertai sampai akhir zaman, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Allah datang kepada manusia, bersama dengan manusia, mendampingi manusia. Dan dengan janji Immanuel ini, Allah ingin Ahaz dan rakyatnya itu menyadari bahwa Allah itu beserta dengan mereka. Lalu Allah juga ingin dengan janji Immanuel itu, Ahaz dan rakyatnya percaya kepada janji itu. Sehingga ketika mereka menyadari bahwa Allah beserta dengan mereka, mereka percaya kepada Tuhan, maka iman mereka menjadi kuat, menjadi teguh, mereka bangkit, penuh semangat, mereka berani menghadapi musuh dan mereka akan menang. Tidak ada yang namanya ketakutan, kecut hati atau putus asa. Ibu-ibu, bagaimana dengan orang percaya sekarang ini? Apakah sama dengan Ahaz dan rakyat Yehuda? Sama. Saya rasa sama. Ketika menghadapi permasalahan di dalam hidupnya, ada tantangan di dalam hidupnya,
ada kesulitan yang ada di dalam hidupnya, mereka langsung gemetar ketakutan, mereka kecut hati, bahkan putus asa. Sekarang ini orang yang paling takut adalah dengan corona. Ada orang yang sungguh-sungguh ketakutan, padahal nggak kemana-mana, padahal di rumah. Mereka yang punya penyakit bawaan, misalnya ada jantung, ada gula, ada kolesterol, ada macam-macam, dan mereka mulai memikirkan, waduh, aku punya banyak penyakit ini paling rentan ya kena corona. Nanti kalau aku kena corona gimana? Nanti kalau aku mati bagaimana? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak menyadari bahwa Allah menyertai mereka. Mereka tidak percaya bahwa Allah menyertai mereka. Harusnya mereka sadari, harusnya mereka percaya. Ada orang juga yang berpikir negatif ketika tokonya, warungnya, jualannya sepi, lalu kemudian berpikir, waduh, ini krisis ekonomi ini, lalu kemudian nanti aku menjadi bangkrut. Mereka mulai ada takut, gelisah, bimbang, khawatir, tidak menyadari bahwa Allah itu beserta dengan mereka, sanggup untuk menolong, sanggup untuk membuat mukjizat dalam kehidupan mereka. Ada juga yang anaknya kena narkoba atau suaminya selingkuh, lalu kemudian menjadi down, putus asa, lalu kemudian mereka tidak mau berdoa, mereka tidak percaya Tuhan. Atau ketika orang tiba-tiba semangat melayani, lalu kemudian ada orang yang bilang, alah, suaramu aja kayak gitu, orang-orang di jalan tuh ya ada yang kayak gitu, mematahkan semangat, lalu kemudian mulai tidak ke gereja lagi, lalu kemudian tidak mau pelayanan, mutung. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga tidak heran kalau banyak orang, anak-anak Tuhan, yang mulai undur daripada Tuhan. Kita lihat, kok ya seperti orang yang tidak punya iman ya. Bahkan mungkin ada yang murtad, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak menyadari dan tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai hidup mereka. Tidak seperti Rasul Paulus yang begitu yakin bahwa Tuhan itu menyertai dia. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Juga Raja Daud yang sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ibu-ibu, kita dapat melihat penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel di padang gurun. Tuhan menyertai, memberkati mereka, melewati masa-masa sulit mereka. Ketika Maria dan Yusuf, mereka kesulitan ketika Maria akan melahirkan, Tuhan menyediakan kandang domba. Ketika mereka di Mesir, mereka mau makan apa? Ada, Tuhan sediakan. Ada emas, kemenyan, dan mur. Jadi apa yang kita takutkan di dalam hidup ini? Tidak ada. Karena Immanuel, Allah beserta kita sampai akhir zaman. Sadari itu dan percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami untuk menyadari dan percaya bahwa Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.